mostly bisa melumpuhkan 5 player Alter Ego. Ya Digi. benar, Digi. Cuma riskannya adalah sekarang mereka tidak memiliki satu buah high ground defensif nih. Susah clearing minion ya ntar. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke arah match yang pertama di MDL season 5 di week yang kedua kali ini. Akankah Alter Ego X akan menaikkan peringkat mereka di standing ataukah mereka akan tersuruk makin ke bawah ditenggelamkan oleh PUBG Esports tentunya bersama dengan Ranger Mas Goni dan juga Choji. Yes, benar banget teman-teman. Langsung aja jadinya spam di komen. Alter Ego X atau PUBG Esports. Dan untuk lagi ya kalau dari komposisi nih dengan adanya Digi di last pick. Ini Kufranya nggak gitu bisa loncat-loncat bebas ya. Iya, benar banget. Karena mungkin respect terhadap Leo Murphy juga ya kita bisa bilang ya. Leo Murphy, wow. Kalau udah soal ngomongin montage Kufra kita nggak bisa pungkiri. Benar. Pemain yang satu ini mengerikan banget apalagi cara jebetingnya. Tapi asli loh, ini dari 12 tim playstyle-nya bener-bener beda banget. PUBG mainnya pick off, pasti banget mainnya pick off. Dari ada gigitan kupa, dari ada trap juga. Diikuti sama Bravo dengan Way of the Dragon ya. Sementara dari Alter Ego X mereka full all out attack ini. All out attack. Kalau cuma maju setengah doang gak bakal worth it untuk Alter Ego. Wow, tapi Lele kena off point Absalom Murphy mencoba dilakukan overcommit tapi ternyata di sana masih ada flicker ke arah kanan. Mencoba untuk bergerak tapi Lelenya mengerikan sekali kita lihat di sini masih coba untuk mengincar. Ini Lelenya seperti rudal mencari hawa panas. Ketika ya kan dicari Leo Murphy-nya di mana keberadaannya tapi untung gak kena. Dan lihat Lelenya tidak ada satu buah payung, no more flea. Ketika tidak ada flea terkena Lele dan bakal ditumbangin Goni di arah mid lane. First blood for PUBG Esports. Setapan yang cukup baik 4 member tapi kita lihat Tempest of Blade untuk defensif saja masih bisa kabur dari situasi tersebut. PUBG Esports kali ini lebih proaktif di early game dan kalau ngelihat dari komposisinya ya, emang sebenarnya mereka agak sedikit lebih diuntungkan. Tentunya karena ada Digi, ada juga Selena, nggak harus nunggu 4. Tapi sekarang, Alter Ego X dengan adanya level 4. Kira-kira mereka nyari fight nggak ya? Masih terlalu behind. Dia nyari fight, karena dengan keuntungannya tidak adanya satu buah purple buff dari Link. Yang mostly, para pemain Link itu mereka lebih memilih ke arah purple ketimbang dia kontes di arah sebuah turtle yang pertama. Benar, Tuh kan, dia milih purple kan, lepasin aja bosku. Lihat cheesecake di depan sana, bakal dicoba ditunggangi, tapi bukan cheesecake ternyata pilihan utamanya. Ini JHH harus sudah lebih berhati-hati untuk menggunakan payungnya. Jangan sampai dia seperti tadi lihat, mencoba dibalaskan kembali. The Solister dan juga Garote menuju ke arah belakang. Belum punya Tyrant Dance, belum bisa dimontek dan Ryzel ini dia. Yang bisa kita bilang gap antara close range dan juga melee. Yes, range yang benar-benar membuat Ryzel struggle gue nih. Gila, kehilangan satu gerobak tadi di bagian bawah dan Baymax menggunakan kapabilitas Popol dan kupanya cukup maksimal. Di bagian atas kita lihat Bravo XP-nya lebih hampir bisa bilang kehilangan satu wave ya kayaknya Monster. Dan Bravo masih ahead aja gitu loh. Sama Turtle lagi. Sama Turtle? Iya, sama tadi XP Turtle jangan lupakan itu. Dan bahkan Speedless masih coba untuk farming dari gold differences mereka berbanding Rp1.000. Cukup jauh berbanding tim kita, lihat Lele on point. Garote, Solitaire mencoba diambil jiwanya tapi masih ada time bomb, masih ada reverse time dan bahkan gak mengenai seorang Leo Murphy. Ini cukup nyebelin sebenarnya Goni. Karena reverse time kembali ke tempat posisi yang udah bisa diukur oleh Lele. Dan kalau kombonya masuk, waduh. Potensi Pok sebelah kanan gede banget cuy. Choji nggak tuh. Pok sebelah kanan gede tapi untuk dari high ground defensif kita bisa anggap Alter Ego X ini bakal lebih kuat. Tapi lihat di arah bottom lane. Ryzel masih coba untuk bertahan. Perbandingan perbedaan satu level membuktikan freeze lane yang dilakukan atas Ryzel ini sangat-sangat efektif. Yes, bener banget untuk saat ini PUBG masih belum. Dengan Popol kupanya belum berhasil menembuskan turret ya. Tapi dari segi Alter Ego X mereka sebenarnya nggak terlalu ketinggalan banget. Mereka juga masih cukup nyaman dengan game plan mereka tampaknya. Dan kita lihat sedikit invasi, memaksakan retribution juga. Dan kita lihat nih pergerakan dari PUBG dengan informasi tersebut langsung berotasi ke arah Turtle. Alright, bahkan di depan sana para pemain dari tim PUBG Esports. Lihat, mereka mencoba untuk dominasi laning dan Mars pun gak bisa melakukan pick over terhadap seorang Popol dan Kupa. Dua Turtle diamankan oleh para pemain dari tim PUBG Esports. Dua Turtle yang cukup mahal. Membuat gold differences yang cukup jauh. Tapi lihat Mars di depan sana. Memberikan poking damage terhadap seorang Bravo tapi tidak terlalu sakit. Bisa kita bilang Mars yang juga ikut bonyok. Temple of Blade masih ditahan untuk adanya The Way of Dragon. Dan bahkan
Mars belum bisa nge-pick off, tapi di arah bottom lane, Raizal kali ini masih bisa di-cover oleh seorang Leo Murphy dan bahkan belum ada berubah menjadi Black Dragon Transform. Leo Murphy juga tidak mau terlalu terburu-buru, no flicker juga digunakan, lebih bermain dengan aman Leo Murphy. Ini berbeda banget dengan Leo Murphy yang kita kenal nih. Lebih kalem kayaknya nih. Untuk Jauh. menit-menit pertama dan kita lihat saja lebih Celero connect Speechless langsung memberikan follow damage. Leo Murphy tidak bisa kemana-mana, langsung dihilangkan oleh seorang Lei dan tambahan objektif turret di bagian bawah. Paps kali ini sudah menunjukkan kalau misalkan mereka apa ya lebih disiplin, Dominan. lebih dominan juga. Nah ini Goni nih, dan juga Choji, ini Iya. kalau udah dapet turret kayak gini, enak nih baru mainin lelenya. Dia bisa invasi ke arah jungle, tuh lihat tuh, trapnya udah langsung ditaruh di situ, karena dia udah berani. Turretnya itu kan udah pecah, automatically dia bakal bermain di sekitar jungle. Itu yang membuat keuntungan, tapi lihat Lele on point! Again and again, Lei, bukan sembarang Lele kali ini, Goni. Lei menggunakan Lele dan kali ini Paps mereka mengincar bagian mid side-nya, memaksakan teman-teman dari Alter Ego mendefend mid turret. Mereka mencari objektif lain tapi kita pakai di sini. Raizal memaksakan team fight. Oh, Speechless memberikan follow up damage. Raizal masih bisa kabur dan Lele lagi-lagi connect arah Monsters. Gak mau terlalu di commit. Alter Ego X dan juga Paps disengage dari sebuah fight. Gue jujur ya, yang agak sedikit aneh adalah tadi. Kalau kalian sadar, Leo Murphy biasanya setiap ada momen orang berkumpul tadi dia pakai flicker loh. Iya. Ditahan tadi flickernya, sampai dia masuk aja nggak kena tapi flickernya ditahan. Karena gini loh, kalau misalkan kita lihat dari posisinya ya, dari teman-teman Alter Ego X, mereka memang belum fit untuk bisa melakukan all out war gitu loh ke teman-teman dari Paps. Karena balik lagi, turret masih banyak banget, jadi mereka juga nggak punya apa ya, bisa dibilang daerah yang luas gitu untuk bisa melancarkan semua serangannya, apalagi dengan naga gitu, dengan adanya Yuzong, Black Dragon Form-nya. Ya kalau misalkan dia pengen kasih pressure, nggak boleh ada turret. Kalau ada turret ya otomatis sama aja mereka masuk ke daerah penampungan dan Yuzong pun nggak bisa meraih ke sana. Alright. Problemnya di sana. Dan di arah top lane, split push coba dilakukan oleh para pemain dari tim Alter Ego X. Mars menjadi tugas saat utamanya. Bakal coba digigit begitu saja. Langsung ada reverse time bomb. Tapi lihat di depan sana, langsung ada knockout strike yang tidak berhasil dihindari. Kali ini, Temples of Blade-nya bergocek ke kiri ke kanan. Berhasil membuat dia selamat atas geng yang dilakukan. Monster tidak mau tinggal diam. Speechless kali ini nggak mau untuk lepasin begitu aja. Dia nggak takut karena adanya reverse time dan juga adanya time journey dari Digi yang membuat dia akan bertahan nantinya, Goni. Yes, benar banget. Dan lagi Alter Ego X mereka kehilangan turtle dan bahkan coba menjalankan split push compensation. Tetapi kita lihat di bagian atas 3 melawan 1, Monsters menggunakan split. Tidak berhasil mendefend turretnya. Tetapi kita lihat akankah dipaksakan tim fight begitu saja. Speechless. Mars sudah mulai masuk, Baymax dan juga Cheesecake. Cheesecake menggunakan time journey-nya untuk kabur tetapi tidak bisa. Oh, apa yang terjadi di sini, Oji? Tyron Red tidak berhasil menghentikan pergerakan dari Speechless. Tapi setidaknya untuk mendapatkan Baymax dan juga Cheesecake dapetin 2 tukar 1. Tidak adil untuk Papi Sport. Mereka kehilangan 1 buah gold lanernya. Tapi bahkan junglernya belum tercakap dari seorang Speechless. Ini menjadi baru kerugi bandaran dari seorang Alter Ego X. Wow. Tadi Leo Murphy coba untuk dengan Tyron Red yang on point. Tapi ternyata seorang Mars masih berada di sekitar sana dan terkena hook dari seorang Speechless. Hook jab strike. Hoop Jack Strike dan mengetahui juga informasi ya bahwa time journey juga dipakai, jadi Tyrant range-nya cukup apa ya, bisa lebih bebas lagi. Dan untuk saat ini memang perbedaan gold masih 2000, tetapi Paps mereka masih punya banyak sekali kesempatan untuk melakukan inisiasi. Kali ini mereka mengumpul di mid mencari team fight untuk memberikan ruang gerak karena Lord sudah hadir di Land of Dawn. Bener-bener dari seorang Diginya ini mempengaruhi Leo Murphy banget. Langsung gameplaynya turun banget dengan tempo permainan yang mereka miliki. Gameplay yang dilakukan dengan agresivitas yang tinggi gak bisa dilakukan Leo Murphy. Kasarnya kalau ngegas, ini gasnya setengah doang naik motor, Joji. Iya, karena memang masih belum merasa luas gitu loh untuk daerah-daerah yang memang aman bagi kedua belah tim untuk bisa team fight gitu loh. Karena masih banyak banget obstacle dari Tara, dan apalagi kalau misalkan kita lihat dari kondisi sekarang, Speechless dibandingkan dengan Mouse, ini udah berbeda satu level loh. Dimana satu level itu oke dari satu sisi nggak terlalu gede, tapi dari retribution ya Oh silahkan. my god, knockout strike dikeluarkan tapi Raisa menuju ke arah belakang. Mars fokus menuju ke arah seorang Digi, tapi ternyata masih ada Sanjor nih. Mars bertahan swing. Lihat berapa masih mau lebih. Tempo Soblet dikeluarkan untuk defensive damage.
menuju ke arah seorang Speechless masih bertahan tapi Speechless tergendong Monster. Ini akan menjadi satu buah poin untuk Monster, harusnya ada shutdown. Benar sekali, shutdown diamankan. Lelenya on point, mencoba digarote, Solitaire nggak bisa masuk. Raisel yang bahkan harus tumbang, tergigit populer Kupa tapi lihat Ying yang overshot save the day. BMX pun harus down. Teamfight yang tidak ada habis-habisnya membuat kemenangan di tangan Alter Ego X atas teamfight ini, Goni. 1-3 dan bahkan Speechless seorang junglernya harus tumbang. Alter Ego X dengan 4 member berdiri langsung bergerak fokus target ke arah Lordnya. Kita lihat saja teman-teman dari PUBG. Mereka tadinya leading dari ekonomi tentunya. Sekarang Alter Ego X pelan-pelan tapi pasti mereka mengejar pelan-pelan dari segi objektif, dari segi kill point, dan juga dari segi ekonomi. Bukan hanya itu aja, Goni, lihat. Udah 28.000 sama. Udah lebih. Udah lebih, Goni. Perbandingannya ditambah lagi dengan ada Lord kali ini. Yang membuat para pemain dari tim Alter Ego X mereka langsung melambungnya jauh. Karena apa? Shutdown yang dilakukan terhadap seorang Speechless. Lord yang didapatkan dari tim Alter Ego X. Dan bahkan turret yang bottom lane, Goni. Ini nih kalau lihat dari itemnya sebenarnya Pakitonya udah ngeri banget. Udah War X, udah Bloodlust, udah Hunter Strike. Itu nggak bisa nahan juga tetapi damage dari teman-teman Alter Ego X. Sekarang dia Dreadnought Armor. Iya, anti kuiras kayaknya bakal dibuatin soalnya untuk nahan damage yang datang dari seorang Lin juga, tapi ini dia teamfight dilakukan. Silakan Bang Oji. Oke, tapi ternyata kali ini Monster lah yang kalau kalian sadar menjadi pilihan utama di saat teamfight tadi. Mereka berpegang teguh terhadap seorang Monster. Tapi lihat knockout strike yang dikeluarkan terhadap seorang Mars. Dia langsung kabur ke arah atas, setengah darah dimiliki. Kalau kali ini Monster Wave Dragon telah dikeluarkan. BMX coba di overcommit dari seorang Monster yang bakal terkena. Langsung hilang begitu saja, tapi kali ini para pemain dari tim PUBG Esports mereka memiliki masih time journey. Raisel gak bisa bergerak dengan cukup banyak. Lord berhasil diselamatkan. Dan bahkan JHH yang hampir ditumbangin. Masih mau lebih. Bravo dan kawan-kawan ini malah menjadi Lord yang bisa kita bilang mendapatkan kesia-siaan di arah bottom lane. Tapi ternyata Mars tidak mau sia-sia banget. Jadinya sia-sia aja karena dia tetap mendapatkan inner turret di arah top lane. Ini di mid lane tuh bener-bener ketat banget, bahkan kita bisa melihat bahwa turret pun gak ada yang tumbang loh di mid lane. Karena sesusah itu kalau Iya. Selenanya udah gak ada turret tengah yang Itu seperti dia. aku bilang sebelum mulai game. Iya, itu dia problemnya. Dan kalau misalkan kita notice dari tadi ya, permainan dari PUBG dari arah early game ya, mereka selalu ngumpul di river sebelah kanan nih. Sebelah kanan sini mereka benar-benar berlima terus, start JHH ataupun Raisel yang dikasih jump scare. Tapi sepertinya dari Alter Ego sudah mulai mendapatkan revisinya, di mana oke, kalau misalnya kita berada di area river, kita nggak boleh sendirian. Kita harus berkumpul 5-5 terusan agar tidak kejadian lagi seperti tadi JHH yang langsung dikombo dengan gigitan Kupa dan juga knockout strike dari seorang Speechless. Yes, bener banget. Reset untuk kedua tim nih, Ji. Iya. Betul. Jadi 1 menit ke depan Lord E yang kedua udah di enhance akan muncul. Kedua tim tentunya tidak ingin melakukan overextend seperti yang tidak dilakukan tadi. Agak sedikit salah ya tadi, monstersnya terpick off begitu saja. Untungnya nggak terlalu itu yang bikin sebenarnya Alter Ego X nggak bisa pressure sama Lord. Sama satu hal, Godi. Apa tuh? Ini win condition di Alter Ego X itu ada di tangan Monster. Nah, lihat Monster ready overcommit lagi. Speechless kalau ditunggang ini bakal jadi problem. Dan lihat dia langsung kabur ke arah belakang. Petrifeta digunakan menuju ke arah belakang. Speechless bukan yang ditunggangi tapi menuju ke arah Cheesecake. Dan pakat Monster kali ini time journey sudah keluarkan. Coba untuk kabur. Cheesecake masih berhasil kabur. Bukan mendapatkan Speechless tapi terhadap Cheesecake. Win condition yang sudah gue bilang itu di tangan Monster. Monster dapetin seorang Speechless. Alter Ego X pasti semuanya overcommit. Monster ada time journey itu udah urusan belakang. Karena burst damage yang diberikan sekarang ada di tangan Speechless. Speechless. Apalagi kalau dia udah jadi anti kuiras dan dia nanti bisa mengarah kalau nggak immortal Maleficor. Wah, itu lebih mengerikan. Di depan sana lihat dengan satu buah jab membuat seorang Leo Murphy kali ini agak sedikit kesulitan. Fokus menuju ke arah satu buah Bapak terhormat. Tapi ternyata Monster masih coba untuk menunggangi seorang BMX. BMX masih bisa ada flicker ke arah belakang. Dan bahkan dibawa ke arah turret BMX. Mencoba untuk kembalikan ke kanan tapi di sisi lain Speechless berhasil mendapatkan satu buah Kagura atas seorang JHH. Tiba-tiba solo kill Israel, Goni. Solo kill is real dan kali ini oke, Alter Ego X mereka memaksakan tadi Monsters membuka map dan memberikan pressure di bagian bawah. Kalau tadi lihat dari minimap sebenarnya Marsnya tadi lagi split push di bagian bawah. Kita lihat di sini Wave Dragon connect ke arah satu member. Oh, langsung di all in begitu saja. Raisel tidak bisa menahan damage-nya tapi sebelum dikeluarkan Mars. Oh, knockout strike yang sangat on point. Langsung hilang dari seorang Mars dan kita lihat double kill untuk seorang Lei. PUBG Esports is back.
Lei yang bukan Lele-nya sembarang Lele. Tapi depan sana coba dicek musuhnya. Monster is coming. Menuju ke Star Baymax. Sekarang salah satu yang bisa ditunggain untuk saat ini. Tapi ternyata lihat Lele jauh poin dan Petrify. Monster mencoba untuk berubah menjadi bulir. Bulir jarum terbaik dan langsung ada yang overturn dikeluarkan. Damage-nya tidak terlalu efektif. Damage akan menjadi korban tapi dia masih punya immortality. Dia main begitu saja. Dikacangin. Time journey untuk apa? Untuk absorb di match pribadi. Berhasil melakukan CPC dan bahkan Monster tertangkap. Immortality-nya sudah pecah. Dengan adanya 4 main Pabdang harus master kill didapatkan oleh seorang Lele. Buying time, tetapi akhirnya Monsters harus hilang dengan Lord Push kali ini. Paps Esports looks to close the game. Alter Ego X, mereka on the defensive. Choji, apa yang bisa mereka lakukan? Sebenarnya tadi turning point-nya ada di Alter Ego X di mana mereka dipisah sih. Dengan mereka dipisah otomatis ya balik lagi mereka 5 lawan 5 aja masih agak kesusahan dengan ada Digi loh. Karena balik lagi Furious Dive dari seorang Rizal nggak naik, knock up dari Temple Shop dan Nojutsu juga nggak naik, dan Jahehe pun juga nggak bisa ngasih slow gitu loh, karena dengan adanya time journey dari Digi. Dan maka dari itu tadi Choji sih melihatnya dari mata Ninja Choji ya, antara ngambil ke arah Speechless ataupun dari Cheesecake dari seorang monsternya. Dan pinter banget sih Cheesecake-nya. Iya. Dia pakai time journey-nya nggak buru-buru. Karena Bener-bener ditahan. Iya ditahan udah sekarat banget dia pakai itu absorb-nya, yang diincar absorb-nya. Soalnya pas dia absorb, Popol itu kan manggil kupanya, itu ada absorb lagi. Itu yang bikin dia bertahan. Karena dia udah gak punya apa-apa lagi, udah gak punya flicker, gak punya apa-apa. Tinggal sebar tadi. Iya, tinggal satu bar lagi. Itu kalau nggak ada absorb dari time journey, mungkin bisa ditumbangin kalau menurut gua. Pecah lah immortalnya. Pecah immortalnya. Iya, benar banget. Jadi ini udah nggak pecah immortal, ya sword skill ya wajar lah ya, nggak ada sword skill. Iya. Tapi mereka worth banget dapetinnya Monster. Win condition dari tim Alter Ego X itu di Monster. Monster dapetin Speechless. Tim PUBG Sport ketar-ketir. Benar. Ketar-ketir pasti, nggak bisa masuk sembarangan. Karena Bravo ini bukan tipikal damage. Bravo ini punya tipikal tank. Iya. Cuman kalau ngomongin winning condition ya, Ci. Ada mungkin plan B dari teman-teman dari Alter Ego X. Mereka bisa split push, ada link. Cuman ya itu plan B-nya. Plan A-nya benar. Monsters harus dapetin seorang Speechless, bisa dipaksa team fight. Cuman kalau misalkan itu belum terjadi, ada link. Potensi split push-nya masih cukup tinggi. Nah ini untuk link mendapatkan split push-nya, mereka harus mengamankan ini. Mereka harus mengamankan purple buff ini. Benar. Tanpa ada purple buff, link bisa jalan, bisa melakukan split push. Tapi jangan lupa, kalau misalnya di depan sana, mereka coba untuk duel track menuju ke seorang Rizal. On point Lele terhadap seorang Mas, tapi terjadi depan sana, Gatlane didapatkan apa Sopet. Sakaratul Maut terus mundur ke arah belakang. Monster seorang diri tadi menemani, tapi lihat Speechless masih mau lebih. Speechless mengejar Leo Murphy. Leo Murphy berhasil survive, tapi Monster, fans everybody, BMX lagi yang tertangkap. Karena memang BMX salah satu orang yang sangat bisa ditumbangkan. Flicker on point. Flicker save the day from BMX. Monster seorang diri tadi menemani. Cheesecake di depan sana. Speechless mencoba untuk mengganti pergerakan dari seorang Monster dan DCC Monster down. Satu hal lagi yang dibutuhkan BMX. Apa tuh? Winter Transition. Serius. Oh my god, Well Dragon. Mas, dapat softbed for defensive. Mencoba dapetin satu shot dan didapatkan. Lay-nya down. Immortality pecah. Para pemain dari Cipapi Sport mereka mencoba membalikkan keadaan. 1 buah poin. Mars, ingat udah gak bisa dapat softbed lagi. Bravo coba untuk mengejar. Speechless depan sana kayaknya harus mundur dengan ada Rizal dan juga Jehehehe. Yang standby on position. Kenapa aku bilang Winter? BMX ketika dinaiki Monster, dia pencet Winternya. Turun. Enggak turun. Para pemain dari tim PUBG bisa nyerang. Damage-nya nggak masuk. Iya. Jadi kalkulatnya adalah kayak lu bisa cepet-cepet numbangin. Dan kalaupun nanti glue-nya tumbang di atas badan teman lo darahnya nggak habis semua. 2 detik kan ya kalau salah. Jadi ya? sekitar 1/4 sekian detik itu Setidaknya itu. Iya. Betul. Bisa dimanfaatkan ya. Iya, jadi itu yang dia butuhkan. Jadi Cuman pas dipencet, diem doang udah. Tapi glue-nya tetap di situ. Aman pakai silakan. Yes, fun fact. Sang juara bertahan MDL Season 5 Alter Ego mempunyai ambisi untuk membalikkan keadaan Week 2 setelah hanya menduduki posisi 11 klasemen sementara pada Week 1. Jadi dari fun fact tersebut, Alter Ego sekarang harus defense dengan on point. Pergerakan di bagian tengah, Bravo sudah mulai masuk dengan Wave Dragon-nya. Sedikit salah, tetapi Lord-nya masih cukup healthy di sini, Ji. Yes, benar banget Lord-nya. Masih benar-benar sehat, segar, bugar seperti kata Goni. Tapi Rizal agak lumayan struggle menahan Lord di depan sana. Fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Speechless juga belum datang. Speechless memilih untuk mundur. Tapi yang aku ini adalah Speechless ini tidak fokus ke arah bottom turret ya.
Dapat Soblet sudah dikeluarkan, informasi telah didapatkan, tapi Lele on point menuju ke arah seorang Mas. No, nggak mau terlalu terburu-buru, tapi lihat di belakang sana. Dua warrior terpisah, terpecah belah menjadi dua. Tapi BMS lagi-lagi ditunggang, kita langsung ditumbangkan tanpa ada basa-basi. Lele on point menuju ke arah belakang. Mereka kehilangan BMS, mereka kehilangan damage per second. Mencoba dibalikan kanan, nggak mau lepasin. Petrify, berhasil mendapatkan dua. Mars menuju ke arah belakang, Speechless masih ada immortality dan bahkan immortalnya pecah. Speechless tidak bisa diselamatkan dan bakal bisa ditumbangin begitu saja. Retribution on point, but oh my god, looking for wipeout. Akankah one strike poses trail for Alter Ego X? Alter Ego X looking for a comeback. Kali ini mereka langsung menumbangkan 4 member dari PUBG dan kali ini mereka langsung fokus ke arah mid side. Tier 1 akan hancur, tier 2 is next. Chow dan Digi kali ini memberikan informasi, membuka mapnya. Mampukah seorang Bravo defend turret kali ini? No. Ini bencana. Ini bisa epic comeback. Bravo, flicker dikeluarkan. Retribution on point. Baby di depan sana. Mencoba untuk menggigit dengan seorang adanya Kupa. Mereka harus menunggu 8 detik kemudian. Tapi Alter Ego tidak akan meninggalkan begitu saja. Dan ada epic comeback from Alter Ego X. Alter Ego X menunjukkan taringnya. Mereka menahan ketenangannya di game yang pertama. Mereka behind. 2 hampir 3 turret base turret kehilangan. Tetapi 1 blunder. Langsung mereka manfaatkan dan Alter Ego X memenangkan game yang pertama. Hampir wipeoutnya adalah di menit itu. Iya. Di menit yang mereka harus menunggu 40 detik sekian. Iya, sebenarnya gini sih, bukan blunder tapi God. Lebih ke tepatnya memaksimalkan momentum. Memaksimalkan momen. Sudah saya bilang dari awal game bahwa dengan draft pick seperti itu, permainan dari Alter Ego X akan bermain dengan sangat-sangat positif.